Bang ya. Wih, orang mana buat atlet. Oh, iya. Pujur prop. Oke, ini sudah direkam kakak-kakak. Baik, ulun mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya, dan juga tanpa kurang satu apapun. Hari ini kita kembali bertemu di ruang virtual ini dalam tatap maya ke-7, Kak. Artinya sebentar lagi nanti kita akan pelaksanaan tatap muka atau luring yang akan dilaksanakan pada insya Allah tanggal 13 Oktober, Kak. Sampai dengan 19 Oktober. Jadi kurang lebih 6 hari itu, Kak. Nah, jadi selama 6 hari itu nantinya kita tidak tahu nih apakah menginap atau pulang pergi. Belum ada informasi, Kak, lagi dari BGP provinsi untuk teknisnya nanti. Oke, kakak-kakak, hari ini kita bertemu atau durasi selama 90 menit atau 2 JP saja, Kak. Nah, jadi hari ini kita kembali dengan materi yaitu modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Izin ulun berbagi layar dulu, Kak. Apa sudah kelihatan, Kak? Sudah kelihatan ya? Kasur. Ya, sudah. Ya, kembali ulun mengingatkan mengenai kesepakatan bersama kita yaitu selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Artinya semoga hari ini kita tidak mengalami gangguan, Kak ya. Nah, untuk tujuan dari sisi kita kali ini adalah satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga adalah peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Dan agenda kita hari ini adalah satu, tentang mengenai backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya kakak-kakak apakah sudah ada nih membuka di ruang elaborasi atau di pendahuluan mengenai modul 1.5 ini mengenai pengembangan kurikulum PJOK? Adalah Kak kira-kira membaca sudah? Adakah Kak Sur atau Kak Samsul, Kak Anton? Baca sekilas saja Kak, nah kada terlalu mendalami. Oh iya, nggih. Ya memang hal yang baru ya mungkin mengenai backward design ini. Kemudian juga apakah kakak-kakak memahami mengenai backward design ini, Kak? Dalam pengembangan kurikulum, pernahlah mendengar Kak tentang mengenai backward design ini?
Yang nomor 1 ini Kak? Backward design. Pernah mendengar lah? Belum Kak pernah. Anton? Belum pernah. Ada pernah kayaknya. Oh iya. Belum pernah. Kak Arif Kang pernah. Tapi Kak Arif di lapangan, beliau katanya apa nih? Tidak bisa fokus katanya, lagi membawa atlet nih. Tapi alhamdulillah beliau tetap bergabung. Ya, belum mulai Bang nih. Iya. Sambil. Nah, jadi Bigword Design ini kakak-kakak banyak di antara kita yang tidak familiar dengan istilah Bigword Design. Meskipun istilah ini sudah lama berkembang di dalam studi organisasi dalam pendidikan di Indonesia, Bigword Design baru secara maju digunakan beberapa tahun belakangan ini, khususnya melalui pengembangan kurikulum Merdeka. Nah, dalam konteks pembelajaran Bigword Design ini adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Dalam pengembangan program pembelajaran Bigword Design juga menggunakan metode yang sama, yakni dari capaian atau tujuan dan diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Pendek kata, jadi Bigword Design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, proses Bigword Design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Capaian pembelajaran harus jelas, kemudian terukur, dan lencang dengan standar atau tujuan pendidikan. Nah, capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum Merdeka. Nah, artinya kan capaian pembelajaran ini kan sudah baku ya kakak-kakak yang diturunkan oleh pemerintah. Artinya kita hanya mengikuti capaian pembelajaran yang sudah dibuatkan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan metode penilaian. Artinya langkah selanjutnya itu kakak-kakak itu menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid-murid atau peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut. Khusus untuk materi penilaian dalam pelatihan ini, kakak-kakak akan mendapatkan di modul khusus asesmen. Nah, apapun desain penilaian yang akan kakak lakukan harus memiliki kelencangan dengan capaian pembelajaran dan memberikan indikator kecakapan murid yang dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap terakhir ini, kakak akan merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid, dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Nah, kita dituntut untuk memfokuskan pada rancangan sekuen instruksi yang sejalan dan logis untuk membawa mereka ke arah capaian diharapkan. Nah, itu ya Kak, jadi gambar Bigword Design ini artinya dari belakang dulu Kak, kita menentukan dulu nih apa yang ingin kita capai, gitu Kak. Misalkan kita dalam pembelajaran ya sepak bola misalkan nih yang mudah dulu nih, artinya kita menentukan dulu apa dulu nih tujuannya yang kita inginkan. Misalnya anak mampu menendang dengan kaki bagian dalam. Nah, dari situ dulu Kak kita menentukan dari belakang dulu. Bukan dari depan. Kalau kebanyakan kan kita ini ya merancang dulu, ya kan kalah. Kemudian kita melaksanakan, kemudian apakah sudah sudah tercapai atau tidak. Tapi dengan Bigword Design ini kita malah dari belakang dulu Kak menyusunnya. Jadi apa dulu yang ingin kita capai. Itu ya Kak. Kira-kira paham lah Kak kira-kira mengenai tentang Bigword Design ini. Kalau Kakak sudah membaca kira-kira ada nih sedikit menerawang kira-kira.
Iyalah Kak. Sudah ada sedikit gambaran. Ya, Artinya kan kita sebelum pembelajaran tuh misalkan kayak tadi materinya sepak bola, misalkan tujuan kita tuh harus jelas gitu apa dulu yang mau dicapai dari Iya, betul Kak. materi tersebut. Jadi kita dari belakang dulu, bukan kita merencanakan dulu, tidak. Biasanya kan kalau kita biasanya tuh merencanakan dulu nih kebanyakan nih, kan kayak. Tapi kita apa namanya capaiannya yang ingin dicapai itu apa dulu? Itu dulu yang kita tentukan. Kemudian menggiring, kemudian ke asesmen, ke penilaian, kemudian ke langkah-langkah sesuai dengan urutan dari tahapan-tahapan Big Word Design ini. Oke Kak. Nah Pak. Berarti ya. Kalau dulu kan olahraga ini, pembelajaran olahraga ini yang penting gerak dulu. Nah, berarti kalau sekarang kan lebih disuruh lebih rinci gitulah. Iya. Lebih ribet lah surle. Ya memang apa namanya dengan model sekarang ini mungkin seperti itu Kak. Harapannya kan seperti itu. Artinya ya ada visi lah yang harus betul-betul dicapai oleh peserta didik kita. Artinya tidak hanya sekedar bergerak saja gitu. Gimana Kak Samsul? Ada kita diskusi hari ini Kak. Mendengar penjelasan kakak tadi bahwa itu dalam pembelajaran penjas itu rasanya mulai belakang Kak ya? Iya betul, mulai belakang kan namanya juga big. Jadi mungkin selama ini kan kita dalam pembelajaran penjas itu, bahkan dalam pembuatan rencana pembelajaran itu, yang pertama harus dianukan tujuannya dulu Kak. Tujuan pembelajarannya itu kan misalnya sepak bola. Siswa mampu melakukan passing bagian dalam. Nah, itu kan tujuan dari pembelajarannya dulu. Nah, apakah itu tidak terbalik Kak kalau mulai belakang? Maksudnya dalam artian perencanaannya itu kan mulai belakang. Jadi kayak apa kita menentukan supaya siswa itu lebih efektif untuk mencapai tujuannya itu nah. Ya itu tadi Kak, artinya kan kita terlebih dahulu tadi yang menentukan dulu tadi apa nih yang ingin dicapai oleh peserta didik kita Kak. Seperti halnya tadi yang kalaunya kita urutan yang sebelum-sebelumnya kan kalau di modul ajar itu kan tersusun dengan secara sistematis nggih. Nah, kalaunya Big Word Design ini katanya kita ini dimulai dari belakang Kak. Nah, itu pesanan dari pemerintah ini kita inginnya dari belakang dulu katanya. Perencanaannya ya. Berarti tujuan pembelajaran tuh dihilangkan gitu Kak? Kada dihilangkan. Tapi maksudnya nah Kak Abdul Latif selamat siang Kak Abdul Latif, alhamdulillah nih bisa bergabung. Jadi tujuan pembelajaran itu ya tadi Kak itu yang jadi hal utamanya Kak dari belakang dulu tadi. Oh iya. Dari Big Word Design ini. Gitu Kak. Kasur ada tanggapan Kak Suryani mungkin nih. Siap. Rasanya pernah juga mendengar Big Word Design ini nah, cuma dari bukan dari olahraga lah, dari praktisi mana kayak itu nah. Iya. Memang setelah ulun itu ingin menerapkan itu mulai dari asesmen. Tujuan pembelajarannya sudah didapat, misalnya tadi kan pembelajaran passing dalam sepak bola, shooting. Nah, itu asesmennya kayak diulahnya dulu asesmen berdahulu. Misalnya menggunakan rubrik, menggunakan pendekatan rubrik, penilaian segala macam. Itu diulahnya. Jadi mulai asesmen gitu, inyam ajari. Ada kita kebiasaannya kan dari ngajar dulu. Ngajar misalnya bola, bulu tangkis, hanya menyesuaikan pembelajaran asesmennya. Ada yang ini asesmennya dulu diulahnya. Nah, lalu penilaiannya dulu ya Kak maksudnya. Iya, ulun pernah dengar itu Big Word Design oleh yang versi yang itu penglah.
Lalu di runtunnya sehingga kada anunya kada melebar jauh dari yang direncanakan. Itu Oh pihak iya. yang lain lah. Ada artian kan dia memegang tujuannya yang sudah memilih, ulahnya asesmen duluan. Lalu runtun tuh ke langkah-langkah pembelajaran. Iya. Naik ke atasnya situ lagi. Ada juga kayak itu. Nah, itu Jepang yang ulun suah dengar itu nggak sekilas tentang Pengalaman kakak lah. Oke, terima kasih Kak Sur. Nah ya tadi memang ya Kak banyak versinya ya Kak, tapi kalau kita di sini kita lebih difokuskan tadi Kak, kita bermula dari mundur ke belakang dulu nih. Kita tujuan inti utama dulu. Ya tadi seperti Kasur tadi kita kan mengajar dulu, kita tidak tahu nih tercapainya tidak tahu berhasil atau tidak, kan gitu Kak. Jadi memang hal baru juga ini big word design ini ya Kak ya. hal baru Kak bagi kita olahraga tuh. Ya, hal baru bagi kita. Kalau orang mungkin sudah familiar mungkin. Ya, sebagian ada yang terapkan. Ya, nah kemudian lu lanjut Kak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, dari 1 sampai 10 aja Kak, nah ini. Seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Ada deh sih. Bisa Kak, bisa open mic atau boleh di kolom chat juga boleh. Atau langsung dijelaskan aja boleh juga. 678 kalau Kak Samsul 1 sampai 8 aja. 1 sampai 8 aja lah. Iya. Oke. Ada pool tuh lah. Iya, ada full. Ya, 1 sampai 8 juga nah. Anu Kak Latif, KID mana nih KID nih? Nah, mana ayo? Ah iya nih. Kasur Bang, 1 sampai 10 kira-kira seberapa paham nih tentang kurikulum PJOK nih Kak? Masih 6 aja kira-kira nah, rendah. Iya iya iya. Ya memang anu Pang lah kurikulum ini kita kadang bisa apa namanya itu. Kita tidak iya itu kan bujur Kak. Artinya yang berubah-ubah ini kan berganti-ganti ini. Jadi sekitar 1 sampai 6 aja lah Kasur. Ya kurang lebih kayak dulu untuk sementara nih. Apakah pernah juga Kak di sekolah Kakak itu Kakak terlibat di dalam penyusunan kurikulum seperti KWSP kan sekarang ini KWSP kan namanya kan. Artinya kurikulum sekolah itu kan berbeda-beda tuh. Ya memang nama kurikulum secara globalnya kan sama aja kurikulum Merdeka, ada juga kurikulum 13, kemudian kurikulum apa gitu, KTSP, kemudian dulu apa KBK. Dulu kan KTSP ini maksudnya gini Kak, kurikulum tingkat satuan pendidikan kan gitu Kak. Itulah Kak. Iya, nah, kan di sekolah itu kan nanti kita menyusun kembali itu, menyesuaikan dengan keadaan di sekolah kita. Iya, iya. Iya Kak Samsul. Betul. Biasanya itu dibahas dalam kegiatan kalau waktu dulu tuh kita Pak sore waktu kita MGMP itu nah. Ya, jadi dalam materinya itu kan disesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Iya. Disesuaikan dengan kondisi keadaan sekolahnya masing-masing. Kalau sekarang ini namanya KWSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Iya. Kalau dulu KTSP. KTSP ya betul. Gimana Kak? 1 sampai 6 aja ya? Kalau secara umum kurikulum kita ambil contoh dulu lah. Kurikulum 2013 dulu ya kalau khusus untuk yang PJOK agak sedikit paham lah kita karena penjabarannya kita pelajari waktu PPG dulu kan. Jadi seumpama dibawa ke sekolahan dijadikan diadaptasi atau disesuaikan, kita masih nyambung aja dalam artian paham-paham aja.
Cuma kalau untuk yang kurikulum Merdeka ini kan berubah benar tuh. Nah, ada memakai elemen-elemen. Elemen itu kan Ada pasenya ya Kak, fase A. ya, fasenya itu sifatnya itu Fase B. memang sifatnya umum, Kak. Soalnya tujuan pembelajaran aja kita harus memecah dengan 3 cara. Nah, cara pertama ya memang mudah karena memang ada kata kerja, selalu ada tanda titik, itu memang aman aja. Cuma untuk merincikan, untuk cara 2 3 itu agak sedikit rumit lagi. Nah, di situ kan perlu pemahaman lebih. Nah, mudah-mudahan aja dan dengan hari ini kita diskusi dan lain-lain kan ada pencerahan. Nah, dan kita dapat ilmunya hari ini. Iya. Betul Kak. Nah jadi ya memang tadi Kak, kurikulum ini juga merupakan salah satu pedoman kita ya Kak ya. Pedoman kita, kemudian salah satu pegangan kita juga di dalam proses pendidikan di sekolah, karena ya bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas daripada yang namanya kurikulum ini. Dan di setiap institusi manapun artinya ada memiliki kurikulumnya masing-masing. Oke, kembali lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan dijawab Pak di kolom chat. Kayaknya ini kita mengulang nih. Dari modul kemarin juga ada pertanyaan seperti ini Kak. Silakan Kak dijawab Pak. Boleh ditulis Kak di kolom chat. Tujuan pembelajaran sekolah apa tadi Kak? Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, Kak? Iya. Tujuan pembelajaran sekolah itu mungkin ada beberapa macam. Ini menurut kita. Yang pertama kan membantu siswa dalam mengolah pola hidup sehat dan bugar sehingga sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua mengembangkan kebiasaan hidup sehat itu sehingga dalam pembelajaran kalau jasmaninya sehat otomatis akan bisa dengan senang hati mengikuti pembelajaran PJOK. Mungkin itu dari Ulun. Siap, terima kasih Kak Samsul. Ada dari kakak yang lain? Oh ya Kak Latif nih, bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Kemudian dari Kak Suryani, tujuan dari adanya Belajar di sekolah menurut saya adalah untuk mengembangkan bakat, minat, dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Iya, betul. Dan juga memperbaiki karakter atau profil peserta didik kita ya Kak ya. Artinya tidak hanya menjadikan tadi sehat dan bugar kata Kak Samsul, tapi juga etikanya, adabnya
kemudian tingkah lakunya juga harus berkembang ya Kak ya. Ya, betul. Oke. Oke, ulun lanjut ini menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah itu Kak. Nah jadi di dalam kurikulum berbasis standar dan pengembangan, nah kurikulum merupakan landasan utama dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di tengah tuntutan era globalisasi dan kemajuan teknologi ini, kurikulum berbasis standar menjadi pendekatan yang relevan dan efektif untuk memastikan mutu pendidikan yang merata dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, artinya kurikulum ini juga pasti berubah-ubah, ya kan Kak? Menyesuaikan dengan zaman, Jer. Nah, iyalah Kak. Sepakatlah Kak, kira-kira dengan adanya perubahan kurikulum ini, Kak Sur, Kak Samsul. Oke, secara keseluruhan kita setuju aja kan, karena beda orang, beda zaman pun beda orangnya. Iya. Cuma betul. Kadang yang kurang serak ini perubahannya tuh dramatis benar, dalam artian kan kadang total benar. Kita baru bisa KTSP berubah jadi K13. Baru K13 merdeka lagi. Mudah-mudahan ini ganti kan bisa was-was lagi nih. Nah. Iya, jujur Kak. Nah, ya memang di satu sisi juga kita tidak tahu dengan kebijakan-kebijakan oleh para menteri ya kan Kak ya. Tapi memang kita juga setuju bahwa kurikulum itu sifatnya dinamis ya kan Kak, berubah-ubah sesuai dengan zamannya, artinya menyesuaikan, karena ya kita ini di zaman serba teknologi ini ya tentu tidak bisa dengan menerapkan kurikulum yang di tahun 94 misalkan, ya tidak bisa, artinya tidak relevan lagi. Anak-anak kita kan sudah sudah mahir dalam menggunakan teknologi, dan tentu juga kurikulum harus menyesuaikan juga. Nah jadi ya memang kadang kata Kasur tadi, kita merasa nyaman, kita baru merasa bisa dengan kurikulum yang ada, tapi karena ada kebijakan baru berubah lagi nih kurikulumnya. Nah kan gitu Kasur ya. Ya, kadang itu aja kayak. Cuma ya tadi kita balikan lagi karena zaman tadi berubah lah. Otomatis kita yang harus beradaptif. Beradaptasi lah. Ya, jujur Kak. Kak Samsul Bang, gimana Kak Samsul? Sepakat ya, sama aja dengan Pak Isor tadi, artinya kan setiap kurikulum itu kan tidak selalu dinamis, pasti ada perubahan. Ya kita terpaksa dengan adanya perubahan itu, paksa kita mengikutinya. Apapun itu kurikulumnya, ya kita sebagai guru, sebagai pengajar, ya harus bisa beradaptasi dengan kurikulum yang baru tadi. Karena bagaimanapun, karena itu program pemerintah, ya itu tadi Kak, kita harus siap mengikuti. Ya betul, artinya kita jangan merasa kadang kita katanya merasa tidak nyaman atau merasa tidak menerima dengan adanya perubahan, tapi ya memang kita harus membuka diri lagi bahwa memang kurikulum itu tadi sifatnya ada dinamis, selalu menyesuaikan dengan zamannya.
Latif mana Latif nih? Iya, Kak Latif mana nih? Ada. Hanapi mana Hanapi? Hanapi Bemulutan ya, Kak. Bukan terus. Nah, baik, lanjut lagi Kak. Konsep kurikulum berbasis standar berfokus pada penetapan tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian pengembangan kompetensi peserta didik, penentuan indikator pencapaian, penilaian hasil belajar secara objektif. Pengembangan kurikulum berbasis standar merupakan proses merancang program atau perencanaan pendidikan yang sesuai dengan standar, tujuan dan capaian pembelajaran yang spesifik. Standar terkait pendidikan ditetapkan oleh otoritas pendidikan seperti pemerintah atau organisasi profesi. Dalam konteks di Indonesia, standar ini ditetapkan oleh pemerintah. Siapapun yang menetapkan standar dan pada level apapun lembaga otoritas tersebut, ini adalah bentuk upaya untuk memastikan pendidikan jasmani olahraga yang berkualitas tinggi dan konsisten. Kurikulum berbasis standar mencerminkan perubahan paradigma dalam pendidikan. Sebelumnya, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik dengan harapan mereka akan menguasai keterampilan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Saat ini, model kurikulum seperti itu tidak lagi dianggap relevan karena berbagai bentuk aktivitas jasmani baru terus muncul dan menjadi preferensi peserta didik untuk terlibat pada aktivitas jasmani. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pengembangan kurikulum mengacu pada suatu standar. Standar yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum adalah standar nasional pendidikan. Nah, jadi acuannya adalah standar nasional pendidikan. Kurikulum berbasis standar merupakan suatu rencana pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan acuan dari standar-standar yang telah ditetapkan, seperti standar di tingkat daerah, negara bagian, atau nasional. Aspek yang dikembangkan dalam kurikulum meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus diperlihatkan oleh peserta didik agar memenuhi standar tersebut. Nah, pernyataan di atas sejalan dengan 3 ranah pendidikan yang dikembangkan pada diri peserta didik meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, ditentukan juga aktivitas-aktivitas yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Ketentuan akan mengembangkan kurikulum berbasis standar menurut Keputusan Menteri Nomor 262/M/2002 dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan murid. Yang ketiga, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan 1. Peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, kemudian peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat murid, kemudian agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, jadi itu Kak tadi mengenai sedikit tentang kurikulum standar. Oke, baik Kak, lanjut sini. Nah, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nah, kemudian ini Kak, lanjut Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, kira-kira gimana nih Kak? Ada tanggapan Kak? Ada yang ingin berkomentar Kak? Oh ya nih Kak Arianti juga nggak ada kabar nih. Mana ya? Kak Sur? Kada patuh kayak nah, kayaknya Patuh juga lah. nih. Kak Latif, nah Kak Latif jar patuh jar, iyalah. Cuma 1 gugus tapi jauh juga Pak ya nah rumahnya atau kayak Pak. Oh.
Jadi kita ini, kita ada juga apa namanya standar-standar yang harus kakak penuhi kan di LMS tuh. Ada tugas. Tadi Kak Latif ya mengirim tugas ya. Kemarin Kak Sur tugasnya yang salah di mana Kak? Mic-nya Kak, dibuka dulu Kak mic-nya Kak. Salah upload Kak. Salah upload nang apa? Harusnya itu yang pertama, tugas pertama. Oh, iya. Kan ada 2 revisi sekalinya kan. Tapi sudah kita perbaiki, kita sesuaikan revisi pertama dan revisi kedua. Kak Latif tadi ngirim tugas juga ya? Iya. Itulah. Iya. Nah, kemarin Kak Latif juga rasanya ada tuh salah upload juga. Iya Kak. Kemarin itu rasanya Kak Latif salah upload tuh tugasnya tuh. Yang kemarin yang refleksi kayaknya. Untuk PPG Kak Latif sudah jalan atau gimana? Belum. Oh iya. Masih tahap lapor diri. Sudah tak lapor diri, cuma tanggal 2 mulainya. Oh iya. Tanggal 2 ya. Tapi ya tidak apa-apa Kak. Semangat. Iya. Oke. Ini tadi Kak apa ada yang berkomentar atau kita lanjut aja nih? Ayo Nah, Kak Arif. kemudian di slide berikutnya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, kemudian untuk slide ini juga ada yang ingin berkomentar Kak? Ini masalah kurikulum standar tadi Kak. Oke. Seperti kurikulum merdeka, ini kan kita jadi kendala ini bagi ulun Pak kalah di sekolah. Iya. Yang menjadi kendala itu masalah bukunya itu nah. Karena kan kurikulum merdeka sudah dijalankan, sudah kita kita pergunakan walaupun itu bertahap. Kalau di kelas kami itu kan kelas 1 dan 4 dan tahun ini kelas 2 dan kelas 5. Iya. Nah, tetapi dalam hal ini kurikulum itu kan mau tidak mau apa yang kita ingin capai paksa kita ikuti Kak. Nah, tetapi jadi ada kendala di lapangan itu masalah bukunya itu nah. Bukunya ini kan selama ini kita terutama di SD sekolah saya itu masalah bukunya itu hampir tidak ada untuk kurikulum merdeka ini. Ada cuma mungkin tergabung dengan mata pelajaran yang lain. Nah, jadi kita agak bingung untuk memberikan satu materi kepada peserta didik karena memang tidak ada pegangan bukunya itu tadi. Nah, kalau mata pelajaran lain ulun lihat mungkin sudah ada lengkap itu pesan buku. Jadi ulun kemarin itu pesan juga buku cuma tidak ada bukunya jadi ada datang. Nah, itu kan kendalanya masalah kurikulum yang ada ini Kak. Oh, jadi masalahnya di buku ya Kak? Apa pengadaan dari sekolah tidak ada ya Kak? Ya. Pengadaan dari sekolah mengenai pemesanan buku baru kurikulum merdeka? Ya ada cuma yang menyediakan itu untuk mata pelajaran penjas tidak ada. Oh iya. Oh, mata pelajaran yang lain aja ya? Iya, betul. Makanya ulun agak kebingungan juga tuh nah karena pedomannya kita mengolah RPP itu kan mungkin dari ada acuannya dari buku itu kan ada bukunya. Iya. Kurikulum merdeka ini kan. Modul ajarnya pun berbeda ya kan dengan dengan K13. Iya, betul. Agak lebih berbeda. Cara memberikan nilai di rapot juga berbeda. Iya, penilaiannya juga berbeda, macam-macam ya sekarang ini. Nah, kalau Kak Asur gimana Kak di sekolah? Kalau untuk buku, topik yang buku itu memang untuk siswa belum ada Pak Samsul. Kalau untuk guru ada, tapi itu pun jenis e-book aja. Erlangga misalkanlah. Itu kami pun memesan juga kemarin di sekolahan dari Gramedia kan dasar kadada kalau untuk siswa buku siswa kadada, tapi kalau untuk buku guru bisa aja. Jadi memang satu itu kendala yang pertama dulu. Kemudian ada tentang pembuatan modul ajar. Nah, pembuatan modul ajar ini karena contohnya banyak benar,
Lalu kawan-kawan nih ya masih asing miskonsepsi lah, dalam artian kan tumpang tindih. Ada yang harus kayak ini, ada yang harus kayak ini. Padahal kan di buku asesmen itu, pedoman itu sudah jelas. Kalau untuk membuat modul itu kan yang penting ada 4 komponen utama itu sudah modul namanya. Cuma kadang ada yang mewajibkan harus membuat daftar pustaka lah, apalah inilah. Nah, itu kadang jadi perdebatan gitu. Nah, itu harusnya kita ya dalam konsep guru olahraga itu harus ada role model lah yang bisa membimbing supaya kita bisa pemikiran. Sehingga kita walaupun gak ada misi buku, paling kadang kita ada acuan itu. Nah, acuan untuk pembuatan modul. Kalau RPP K13 mungkin rata-rata guru sudah memahami gitu. Nah, RPP itu diadaptasi lagi dengan pendekatan diferensiasi itu ya agak sedikit rumit. Nah, itu. Karena kalau ada sumbernya, misalnya kan ada yang memberi materi, kita menghayal-hayal, ya lihat kalau hayalannya pas, mesti hayalannya lembus, cuci kepalanya kalau Kakak Arif. Mana Kakak Arif nih? Iya Kak. Kalau ulun sependapat lawan kasur, benar tadi kayak Pak Samsul tadi kan kendalanya di buku memang bujur. Kemudian dari kurikulum Merdeka ini kan kita disuruh pelatihan sendiri aja nih memahami di PMM. Nah, sedangkan dari narasumber yang pembuat kurikulum atau penggagas kurikulum itu sangat jarang itu kita temui. Nah, mungkin bujur kata kasur, kita tuh disuruh memaham seorang, sedangkan memaham seorang ini belum tentu bujur. Nah, apalagi masalah modul ini. Iya. Mana jadi bujurnya? Jadi sedikit kan mengenai modul ajar dan juga RPP atau RPP ya sebutannya ya. Nah, jadi modul ajar di dalam kurikulum Merdeka ini ya memang pasti berbeda dengan kurikulum K13. Tapi Kak, modul ajar ini yang terpenting tadi ada 3 komponen Kak. 1 tujuan pembelajaran, 2 langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adalah asesmen. Secara tertulis di aturan Kemendikbud Ristek itu tidak ada harus seperti ini pedomannya, penulisan tidak ada. Yang penting ada 3 komponen tersebut. Kalaunya yang lengkap kan ada 14 sampai 13 komponen Kak. Sampai ke daftar pustaka tadi, kata Kak Sur tadi, ada sumber belajarnya, ada referensinya, kemudian ada kompetensi awal, macam-macam tuh. Tapi kalau kalau pemahaman ulun ya kayak modul ajar ini yang penting 3 aja kayak tujuan pembelajarannya ada, kemudian langkah-langkah pembelajarannya ada, yang ketiga asesmennya, penilaiannya itu sudah modul Kak. Jadi sudah RPP kita. Jadi jangan beranggap kadang memang satu si A harus kayak ini, si B kayak ini. Nah, itu yang kadang nih yang maulah bingung nih kan gitu. Ya Kak Arif. Ya silakan Kak Arif. Tapi ada ulun dengar ada beberapa fakultas nih yang PPG nih yang menuntut harus bukan menuntut Bang, tapi harus membuat ke beberapa langkah tadi sampai 13 ke berapa Jerpian tadi. Ya. Ya kalau kasar lah. Nggih. Ya memang itu tadi kalau dari program seperti PPG kan Pak pasti dituntut tuh harus lengkap tuh. Dari 1 sampai 14 komponen itu harus termuat di dalam modul ajar. Tapi tadi sebetulnya kata pemerintah juga nih, penulisan secara bakunya itu tidak ada. Yang terpenting tadi penulisan secara bakunya tidak ada, tapi yang penting tadi memuat ada 3 komponen utama tadi. Seperti kasur tadi kan. Ada tujuan, kemudian langkah-langkah, dan juga asesmen atau penilaian. Nah, artinya gitu, kan, kalau gitu pengertiannya, kalau PPG, kalau kita cukup mengumpul harus 3 itu aja kita sudah tercakup, artinya kan boleh aja kayak itu nah. Ya aturannya kan sebetulnya boleh saja, tapi kadang permintaan daripada pembimbing mungkin yang membuat beda itu kan itu. Yang memudahkan, kalau memudahkan tadi, ya itu tadi. Yang penting 3 komponen tadi Kak. Iyalah Kak Isor. Iyalah Kak. Kak Samsul, iyalah Kak Samsul. Iya betul.
Ini apalagi kalau di SD ini kan, kalau di SMP ini kan masih masih mending Kak Fitri, soalnya masih ibaratnya MGMP-nya itu masih jalan. Nah kalau Nah, di SD ini KKG-nya ini kada jalan untuk penjas. Jadi iya iya. membuat RPP itu atau modul ajar masing-masing dulu aja. Iya Jadi iya. antar sekolah yang satu itu tidak sama. Jadi macam-macam mekanismenya membuat modul ajar ini. Mm-mm. Tapi dengan adanya apa yang disampaikan kakak tadi, berarti ada 3 elemen yang mungkin yang harus jadi pedoman, yaitu yang tujuan, yang Mm-mm. kedua apa tadi kak, Langkah-langkah. langkah-langkah, yang udah asesmen atau penilaian. Nah, Nah, jadi ulun merasa di situ kita sudah bisa membuat modul ajar itu, karena memang itu intinya yang lo kak. nggih, itu intinya Kak. Ya, Dan yang lebih hebat lagi kalau kita menyusunnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan cara kita, Kak. ya. Artinya Makanya tidak plagias lah, plagiasme, tidak meniru ya, atau tulis tangan Kak, misalkan. Tapi kalau tulis tangan kan ketinggalan pulang. ya Jadi bahkan ketik ulun lah. kan ulun bertakun lawan pengawas. Kalau Heeh. ada kebetulan ada pengawas dari kecamatan, untuk kecamatan Jue di kami itu kan, jadi ulun kan bertakun masalah pembuatan modul ajar untuk PJOK ini. Iya, Sidin kadang kawan menjawab karena memang bukan basicnya untuk dari latar belakang PJOK. Sidin iya. bingung juga. Jadi Heeh. pengawasnya aja bingung, kita bingung juga. Jadi apa adanya aja itu yang Nggih, kita iya. angkat dulu. Nggih. Kadang yang penting kita paham dulu kalah tentang modul Ya, ajar tadi. Nggih. Artinya 3 komponen itu pun juga benar sebetulnya. Artinya kalau misalkan tidak harus 13 komponen atau 14 komponen tadi. Yang penting kita paham dulu nih modul ajar yang kita buat itu tadi. Tapi kalau yang anak lengkap tadi seperti Kak Arif tadi yang 14 komponen tadi Kak. iya mana, tapi melihat kayak itu, ulun malah bingung. Kan Heeh. kita mendownload modul ajar yang ada di dunia maya itu nah. Iya, Itu sebenarnya kita malah bingung melihat yang punya orang itu nah. tinggi. Apa sesuaikah sekolah kita atau Iya tujuan nah kita? itu Nah itu bujur menurut, nah. kalau mau, Nah bujur. kalau kita mau ikuti orang kan mungkin sekolah orang bertaraf internasional. Jadi kita Iya. tidak bisa mengikutinya. Heeh. Ya lo sepakat dengan Kak Iya. Samsul lebih baik Hanyar anu Pak tadi Samsule, hanyar kita nih apa Kak Arif? ajar ulun hanyar kita nih membahas apa ngarannya langkah-langkah pembuatan modul, belum lagi ke model pembelajarannya makin ya. Yang Iya. Heeh. Jadi yang terpenting dulu tadi Kakak sudah paham mengenai RPP dan modul tadi, artinya ya memang tidak ada sebetulnya penulisan bakunya, tidak ada, yang penting tadi memuat 3 komponen utama tadi. Itu juga disebut dengan modul ajar ataupun RPP. Tapi ya tadi kadang kembali lagi ke permintaan pemesannya siapa nih. Hanya pengawas misalkan pesanannya minta yang 13 komponen, ya mau tidak mau kan kita harus buat. Sampai Atau modul kepala sekolah misalkan minta RPP-nya yang 13 komponen, ya apa sampai boleh modul buat. ajarnya itu sampai 16 luar lembar. biasa. Nah itu kan Bingung melihat pengawasin, bingung 16 lembar. tinggi, ya itu bingung jadinya. Soalnya kopi pasti aja ganti ngaran, nggak tahu lagi tujuan sekolah orang kayak apa. Nah, dengan adanya tadi, artinya yang penting ada tujuan. Iya, langkah-langkah Apa tadi kan langkah-langkahnya ada penilaian, asesmen. nilai. Nah, insya Allah ulun kayak itu aja anunya. Iya, nggih. Ya itu kayak nggih. Artinya bukan menyurahkan juga, malah jadi yang kada lengkap pada juga. Artinya yang penting 3 komponen tadi. Kita dipadahinya kan kayak itu juga kan, padahal. Ya, artinya terbuat dari 3, jangan sampai ketinggalan yang 3 komponen tadi. Ya, jangan ketinggalan. Kalau yang lainnya tidak apa-apa. Ada mungkin kan kita belajar tanpa kada ada tujuan pembelajaran, ya kan Kak? Iya.
Kemudian mungkin di luar jalur nih, Ulun semalam mengulah video hari Kamis itu. Iya, iya. Video yang 30 menit kalau Iya, bujur. Itu 8 Oktober nanti Kak Adi. di sampai 20 menit HP Ulun takang. Sama tuh Pak. Tersimpan Nah, sampai betul. Iya. kayak apa tuh caraannya Pak? Kagak sanggup tuh nah. Anu berarti memori pian kalau tuh, iyalah Kak. Bon, Memori pian berarti penuh tuh Kak. Ulun model ya banyak aja ruang memorinya masih cuma model tuh nah, takang HP-nya mungkin kepanasan mungkin. Oh, iya. Ya, Tapi harus tersimpan lah Kak. disentuh-sentuh Kalau Pak. jeda bang enggak boleh lah. Harus Di- disentuh-sentuh Pak HP-nya. Oh, Kenapa Kak? Harus disentuh-sentuh HP-nya. Oh, biar ada mati gitu Kak. Layarnya displaynya Kak mati. Bilangnya Iya, 20 menit kayak nanti apa ulun 2 menyentuh, kali mana itu videonya. Mati kayak terus. pernah menyentuh mana mengajar mana menyentuh HP lah. Kadang bilangnya ada waktunya kita ke belakang kalau melihat HP. Iya. Kadang pindah. Heeh. Oh iya Kak. Wah, harus disentuh lah. Ulun Iya, 2 kali makasih. Pak pula videonya. Iya Kak. Sampai 20 menit aja bilangnya nang ketiga kalinya. Ulun sentuh, ulun pindah anunya dari posisi mana. Heeh. Apa untuk kakak yang lain nggak ya, Pak videonya? Itu nanti video itu Kak nanti kita ditampilkan sama-sama insya Allah nanti kalau di kegiatan luring nantinya. Kemudian juga di video tersebut juga nanti ada kita analisis tentang video kakak buat tersebut guys. Mantap. Nah, jadi memang kita harus membuat video guys. Tapi tidak apa-apa tadi Kak Samsul kalau memang tidak bisa aja disambung kayak apa caranya. Tapi sebetulnya ya memang di aturan tersebut. Maksud ulun kayak ini kan 15 menit kita jeda dulu. Stop kalau itu kan baru kita buka lagi. Kalau maksudnya 30 menit itu mungkin kelamaan. Maksudnya di jeda itu maksudnya di stop gitu Kak? Di stop itu Kak? Iya, stop dulu baru klik lagi mungkin kayak itu nah. Oh, berarti tidak murni berarti 30 menit, berarti 15 menit stop, sambung lagi gitulah. Sambung lagi 15 menit pas saya 30 menit. Ya. Pokoknya silakan Kakak buat aja dulu, yang penting videonya ada dulu Kak. Iya, siap. Materinya sembarang aja kalau Iya. Asal boleh aja Kak, yang apa Kak? Materinya. Sor Bang, ada kendala Kak mengenai video? Ya, kendala di memori HP aja. Ini harus persiapan lagi. Nah, soalnya semalam uji coba ada sempat 15 menit pol. Bang. Jadi karena insya Allah karena minggu-minggu Anunya Kak, mungkin apa? Apa nih? Pencahayaan. kualitas layar kayak gak kenalan. Kualitasnya mungkin diturunkan dulu, jangan Jo yang 1080 tuh kan terlalu berat. Benar. Yang 720 mungkin cukup baik. Ya, siap. Kan. Itu Bang kendalanya. Ganti sel Surai. Duitnya ada. Iya. Kak, tadi Kak Latif tadi gimana Kak? 2 kali sudah perekaman gagal lah. Iya, sampai 20 menit aja Kak. Berapa Kak? Berapa menit Kak? Sampai 20 menit mati. Nah, sama 20 menit takkan HP-nya. Bila habis itu yang sisanya ulun hatmat ulun sentuh ke belakang dulu ulun. Nah, Videonya. ya nanti dicoba lagi Kak Latif. Nanti tanggal 8 itu harus sudah ada dikumpul Kak di LMS Kak. Itu waktunya Tanggal 8 Kak. Tanggal 8 Oktober. Karena Bapak kalau sampai 30. Kakak, waktunya itu harus 30 menit kan? hingga 30 menit karena di situ Kak, kalau nyak ada 30 menit kayak apa lah. Ya memang di situ ada pembagian, ada cara penghitungannya nanti Kak. Nah, jadi harus ya 30 menit lah. Usahakan 30 menit Kak, jangan kurang, jangan lebih. Jadi kisah lawan kawan kena ada indicam aja.
hendak menyewa aja, nah bisa Betul. kena nyewa. Harap benar Kak, anu tuh. Haratan pulang kai. Mun nyano Mancarunong video. Kayak apa kasur? kanton nggak ini kanton nggak ada kanton. Guring sakone. Iya. Lagi batu kangen lah. Oh iya. Sibuk taros. Siap. Gini ulun lanjut lagi Kak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, jadi CP ini sudah baku. Iyalah Kak Kasur. Kasur nih ahli juga nih. IP pasti pasti baku sudah karena itu Dari pemerintah pusat ya Kak. Pusat karena kalau dia apa-apain lagi. Ya, karena kalau dia apa-apain lagi ya Kasur bujur. CP ini sudah baku dituliskan oleh praktisi pendidikan yang mana gurunya saja lagi nantinya yang akan menurunkannya ke tujuan pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, dari slide ini Kak, silakan Kakak berikan tanggapannya Kak. Kita lebih banyak berdiskusi aja Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Gimana tuh Kak? Bos, banyaknya belanja. Jangan. Silakan Kak, boleh ditulis di kolom chat 3 menit atau 5 menit ya? Cari bos. Untuk 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sama 2. 18. Bagaimana memastikan agar mengajar yang kita lakukan benar-benar Menyasar tujuan tujuan pembelajaran. pembelajaran, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah langkah pertama dulu yaitu tadi membuat modul ajar. Ya. Apa yang akan kita sampaikan. Maaf. Nah, dengan kita berpedoman dengan modul ajar atau RPP, sesuai RPP yang kita ajar, nah otomatis kita langkah-langkah dalam pembelajaran kita, apa yang tujuan yang kita buat di dalam modul ajar itu atau RPP, ya itu harus kita tuangkan di dalam pada saat melakukan pembelajaran terhadap siswa atau murid kita di sekolah. Mungkin itu langkah ulun yang pertama, Kak. Nggih. Oke, terima kasih Kak Samsul. Jadi betul, ada pedomannya Kak ya? Ya, ada pedomannya dulu kita. Ada pedomannya. Jadi kita tidak melenceng dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Bisa. Mungkin ada lagi kakak yang lain, Kak Sor, Kak Arif, Kak Latif, Anton nih. Oke, terima kasih. Mungkin kalau jawaban dari Ulun tentang bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan dengan pembelajaran. Betul kata Pak Samsul, yang pertama kan kita membuat tujuan pembelajaran yang sudah kita pecah di CP tadi. Nah, paling konteksnya di sini di langkah-langkah pembelajaran Kak. Kali sepak bola kan langsung main teknik dasar. Nah, sedangkan di modul yang kita pelajari itu kan kita di konsepnya itu harus diubah. Dalam artian kita ngajar dribbling, shooting, heading itu bukan langsung kayak kita mengajar atlet, tapi kita mengajar secara guru pendidikan jasmani, bukan guru olahraga. Dalam artian kan bukan cari prestasi, tapi cari supaya mengembangkan motorik anak. Jadi konsepnya itu
bikin permainan yang unsurnya ada dribbling, passing, heading. Nah, jadi permainan itu kita bikin, tapi unsurnya yaitu tadi teknik-teknik dasar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin konsepnya itu Kak yang belum tangkap dari modul yang kita pelajari yang di belakang. Kenapa perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga itu guru olahraga kadang beda konsep, ada mati kan mengartiakan itu nah. Mungkin itu aja ulun yang bisa tangkap. Oke, baik, terima kasih Kak Sur, luar biasa. Ya memang kita itu mengajar apakah sebagai pelatih kah atau sebagai guru kah? Kan gitu Kak Sur ya? Iya betul itu. Ya kadang-kadang kita ini melatih mengajar kayak pelatih ini, anak langsung disuruh ya kan melakukan ya, ya kayak itu kan kebanyakan kita. Kak Latif gimana Kak Latif? Sama kah? Iya, sama aja, sama. Kak Latif gimana di sekolah kayak apa Kak Latif? Kenapa Pak? Banyak lah di sekolah pian lah. Kenapa sekolah Lan? Banyak kah siswanya Kak? Kalaunya paling banyak 15 orang. Oh. Ada yang 10, ada yang 4 orang lagi, kelas 3. Ada yang iya, tapi dengan walaupun sedikit ya Kak, tetap semangat kita itu memberikan pembelajaran itu semaksimal mungkin. Iya. Oke, baik Kak, lanjut lagi nih. Ini sudah. Nah, ini tadi mengenai pesan kunci mengenai Big Word Design tadi merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Big Word Design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi hampir sama aja sebetulnya Big Word Design ini, hanya saja dia tahapannya dari belakang Kak. Jadi dari mundur ke depan kan gitu. Kemudian ini kurikulum berbasis standar tadi, manakah yang benar? Definisi di bawah ini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, atau kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, kemudian komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka: 1. Struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran dan asesmen, 4. Penggunaan perangkat ajar, 5. Kurikulum satuan pendidikan. Nah, kurikulum satuan pendidikan inilah yang kelima ini Kak, yang setiap sekolah itu berbeda-beda menyesuaikan dengan keadaan daerahnya masing-masing. Oh ya, di tingkat SMK, SMA, JP-nya berapa Kak untuk olahraga sekarang ini? Pun kada tahu lagi nih. Kasur berapa Kak di SMP? Berapa Kak? 4 jam lah, 3 jam Kak? Kalau biasanya tuh kalau SD kan berapa tuh? 35 kan, SMP 40, SMA 45. Ada maksudnya JP-nya Kak berapa? Berapa JP? JP-nya dulu kan 3. Sekarang kan tetap 3 kalau SMP. Durasi waktu 40 menit. Tapi dipotong kurikulum merdeka kan ada P3K, jadi 2 JP aja. Yang kita tatap muka untuk siswa. Oh iya. Kalau SMA Bang tahu nggak Kak SMA tuh? SMK 3 aja lah atau 2 lah. Bisa 4 sakwa. Jadi potong 1. Oh iya. 3. Dulu kan di kurikulum K13 untuk SMK itu kelas 3 itu rasanya tidak ada lagi penjas ya Kak. Ya, pernah dengar? ada lagi betul. Ada lagi kelas 3. 1 2 aja lagi. Tinggi 1 2 aja, lebih banyak pelajaran produktif di kelas 3-nya ya Kak. Betul. Bang, waktu itu orang hari Kamis
Kamis ini main. Itu juga sebetulnya kita juga prihatin juga waktu itu ya kan, tingkat SMK itu olahraga dihilangkan jam pelajarannya untuk kelas 12 ya kayak. Nah, kemudian ini mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar makna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini tadi Kak, artinya kurikulum operasional satuan pendidikannya itu tiap sekolah itu berbeda-beda, ya kan Kak? Di sekolah Kakak dengan di sekolah Kak Sur dengan di sekolah Kak Samsul itu pasti berbeda tuh. Kemudian juga dengan di sekolah Kak Latif dengan sekolah Ulun mungkin juga berbeda. Artinya menyesuaikan dengan daerah atau keadaan sekolahnya masing-masing. Oke Kak, lanjut. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, Kak, jadi Kak, ada Kakak pernah menyusun kurikulum PJOK rapat nih dengan seluruh dewan guru dalam kurikulum di sekolah itu pernah lah? Ada kayak apa Kak Sur? Ada pernah kita Tidak pernah dilibatkan Kak? Ada pernah kita menyusun yang secara rapat itu kan ada suara. Samsul kayak apa Samsul? Pak Samsul tadi ada rasanya. Kenapa Kak? Kak Samsul. Ya. Pernah lah di sekolah Pianto rapat menyusun kurikulum. Dahulu rasanya ada untuk penyusunan kurikulum itu nah. Lagi ulun di SMP. Oh iya. Lagi ulun di SMP itu rasanya ada penyusunan kurikulum, masalah KKM-nya berapa, masalah nggih. Penyusunan materinya juga materinya kan. Ini kalau jamnya itu kan sudah baku kalau jamnya. Nggih, kalau jam sudah baku. Kalau dulu kan 2 jam, itu berubah jadi 3 jam untuk SMP. Nah, kalau untuk di SD itu kan boleh 4 jam. SD 4 jam ya, Kak? Iya, boleh 4 jam. Makanya di SD itu guru olahraga itu untuk sertifikasi itu sudah standar. Sudah standar. 1 sampai 6. Tidak palet itu nah. Nah, iya. Di SMP. Bujur, Kak. Kalau kasur gimana memenuhi lah JP-nya lah untuk sertifikasi. Sertifikasi di sekolahan kita itu kadang mencukupi Kak karena ada 3 kelas saja. Terus gimana Kak? Itu karena Bapak asal kuncinya guru satu-satunya di sekolah itu, maka kita masuk di periode terakhir. Biasanya di akhir 6 bulan terakhir lah intinya. Kalau palitnya di per 3 bulan, kita per 6 bulan. Atau paling 5 bulan. Jadi cairnya tuh nunggu dulu. Ya anggap menabung lah. Iya. Oh kayak itu kalah. Jadi yang penting guru satu-satunya lah. Ya kuncinya itu aja. Walaupun jumlah siswanya 2, 3 di satu kelas atau yang 3 kelas atau 2 kelas, yang penting kita harus 1 orang guru olahraga. Jangan sampai 2. Kalau 2 ada kawan. Pasti kan. Iya bujur. Cuma itu rasanya itu peraturan itu mulai berlaku rasanya 2019 Surleh. Kalau jamnya tidak cukup dasar kada palit Pak. Bujur Pak. Kalau tidak cukup jamnya lalu ada keringanan dari Mendikbud mungkin ya itu tadi yang penting guru sekolahan itu cuma 1 tidak 2 tuh nah. Makanya ulun kemarin tuh pindah ke SD Pak. Karena memang itu tadi dituntut oleh jam itu tadi. Oh iya bujur. Kendalanya di situ Kak Samsul lah. Kendalanya di situ karena di sekolah ulun itu kan cuma 3 kelas.
Jadi 3 kali 3 kan cuma 9. Iya, bujur. Sedangkan pemenuhan jam untuk sertifikasi kan 24. Nggih. Kalau di SD aman ya Kak ya? Kalau di SD kalau 4 jam sudah aman. Maaf. Makanya di SD itu kan bisa kita 2 jam teori, bisa 2 jam praktek. Bujur. Ya. Kak Anton Bang sudah sertifikasi lah? Belum? Kak Hanapi, Kak Arif belum juga. Mudah-mudahan nanti kakak-kakak yang lain segera terpanggil nih PPG-nya. Amin. Amin. Nah, kemudian ini lanjut lagi Kak. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, kira-kira nih mengerti lah Kak nih mengenai slide ini. Adakah yang ingin berkomentar nih? Kakak sendiri itu kayak apa Kak? Kalau biasanya itu kalau merancang program di sekolahan dengan kurikulum yang sekarang itu sudah adakah contoh atau apa? Di tempat ulun Kakak. Enggak di tempat pian. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya di tempat ulun apakah sudah menerapkan gitu? Kurikulum Merdeka? Ulun ini masih rancunya ini kurikulum PJOK ini, nah isinya itu biasanya apa aja kan? Nah, apakah lu sudah mengerjakan tapi atau di ngaran, nah bisa jadi kayak Program-programnya ya? enggak program PJOK ini. Paringin lapot mana hujan kada mendengar. Oh iya. Sama di tempat ulun juga masih kan baru juga tuh. Artinya ya kita menyesuaikan dengan kondisi keadaan di sekolah juga Kak. Dalam pengembangan Fon. Kenapa Kak Samsul? Apa namanya dalam pembelajaran PJOK itu nah, seandainya apa yang disampaikan kakak tadi bahwa ada kemarin itu kalau dia salah rencananya PJOK itu diadakan di sekolah. Iya bujur. Nah itu menurut Pian tuh kayak apa maksudnya itulah supaya kenapa sampat PJOK itu nah hendak ditiadakan di setiap sekolah itu. Apakah pembelajaran PJOK itu mungkin tidak ibaratnya memuaskan untuk peserta didik atau tidak menjadi tolak ukur untuk pengembangan karakter peserta didik lah itu Kak. Jadi kan kemarin itu pertanyaan pemantik Kak. Artinya bagaimana seandainya pelajaran PJOK itu ditiadakan di sekolah? Iya. Ya itu kan artinya bahwa apakah seberapa penting maksudnya itu Kak pembelajaran PJOK dan kita ketahui kan pembelajaran PJOK memang salah satu pembelajaran yang sangat unik dan juga sangat penting di sekolah. Iya makanya itu. Artinya ya kita juga tidak hanya bertanggung jawab mengenai kesehatan dan kebugarannya, ya kan Kak, tapi juga sikap kepribadiannya juga terasah, terbina, terbimbing dari hasil pembelajaran PJOK itu Kak. Ya kan ada isu-isu itu lah PJOK ini kan ibaratnya guru olahraga itu mungkin ada mungkin lah apa namanya ya kejadian lah. Iya bujur macam-macam kejadian. Apa Kasur? gara-gara Pak ya guru olahraga timba bola ngopi aja langsung hendak dihilang. Iya bujur. Dari Panarno dosen kita di kemarin ada waktu kita 2019 itu beliau ada mengungkit masalah itu. Nah, kesimpulan beliau memang ada wacana waktu itu rapat di pusat hendak menghilangkan olahraga di semua jenjang. Kata beliau seperti itu, lo masih ingat. Tetapi ada undang-undang yang menyatakan untuk siswa itu sehat dan bugar cuma mata pelajaran olahraga, karena di undang-undang ada kata itu sehingga
pelajaran olahraga atau pendidikan jasmani kadang bisa dihilangkan. Itu aja Bang, setahu ulun kemarin Pak Narno itu ada menyinggung masalah itu. Memang gosipnya itu ada di sini. Ada isunya kayak itu kan kasar. Kayak itu kah? Ada isu-isunya kayak itu, tapi yang pasti banget itu sertifikasi Pak. Sertifikasi itu rasanya hendak dihilangkan. Ada juga gosipnya itu. Iya. Ini di tempat learning jen. Iya, Gerak banget ini. Sampai hujan juga kah? Sampai ini gak ada kedengaran suaranya. Lambat bener. Hujan lambat bener Mas. Iya, lambat bener nih kayaknya. Tapi mendengar. Oke, lanjut Kak, ulun bacakan. Enam faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. 1. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Kemudian alokasi jam pelajaran. Dan yang kelima, cakupan dan tahapan. Dan keenam adalah teknologi. Nah, teknologi ini adalah hal yang baru karena sesuai dengan peradabannya atau zamannya. Nah, kemudian ini aktivitas ketiga itu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, yang mana kan sekarang ini ya Kak, kita berfokus kita itu Ki Hajar Dewantara ini merupakan pedoman kita nih. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan yang dianggap sebagai bapak pendidikan nasional. Ia memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia pada zamannya. Pendidikan nasional Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kolonial hingga era modern. Di tengah dinamika ini, pemikiran dan kontribusi Ki Hajar Dewantara menjadi pilar penting dalam menyusun visi pendidikan nasional yang inklusif dan progresif. Sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi, Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Visinya tentang pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran kritis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini akan akan menjadi suatu tugas kita bahwa setiap anak itu memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Nah, jadi kita guru, kita hanya memfasilitasi, kita membimbing mereka agar mereka itu bisa menjadi sesuai dengan kodratnya, gitu Kak. Nah, satu pendidikan untuk semua, pemikiran tersebut oleh Ki Hajar Dewantara menjadi dasar-dasar pendidikan.
satu pendidikan untuk semua, ulangi, satu pendidikan untuk semua. Pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang budaya. Ia memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi semua anak Indonesia, termasuk yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu. Yang kedua, pendidikan berbasis budaya. Pendidikan haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang menghormati dan memperkuat identitas budaya akan lebih efektif dalam membentuk karakter dan memajukan bangsa. Yang ketiga, pendidikan yang holistik, artinya pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga memperhatikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial individual. Ia mendorong pendidikan yang menyeluruh atau holistik untuk mengembangkan potensi dan kepribadian anak secara optimal. Yang keempat, pendidikan karakter, menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus membantu mengembangkan sifat-sifat dari kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat gotong royong untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Yang kelima, pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sehingga murid dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan yang keenam adalah pendidikan sebagai alat pembebasan. Pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Ia berjuang untuk menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini masih relevan hingga saat ini menjadi landasan dalam pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Kontribusi dan pemikirannya dalam bidang pendidikan telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau. Setiap murid memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Nah, itu artinya tadi setiap anak itu memiliki bintang yang berkilau, artinya ya tadi memiliki keunikannya, memiliki kelebihannya masing-masing. Dan kita sebagai guru tadi tugas kita adalah membimbingnya, kemudian bagaimana cara mengungkap potensinya sehingga dia bisa berkembang sesuai dengan keunikannya tersebut. Di sini labat mana hujannya kayaknya di mana tadi? Yang labat hujannya di mana, kasur kah? Kak Samsul. Oh, Kak Samsul. Ya, itu dari Kak Samsul. Kedengaran. Nah, ini kan mengenai Ki Hajar Dewantara ini. Artinya Ki Hajar Dewantara ini sekarang ini kan jadi apa nih? Familiar ya Kak sekarang ini di Guru Merdeka. Oh ya, untuk tugas ada yang kesulitan kah? Pak Samsul, Kasur, ada lagi tugas? Aman aja untuk sementara nih. Iyalah. Kawan yang lain kayak apa? Pak Bulatif gimana Kak? Ada kesulitan tugasnya? Dia aman aja lah. Aman aja lah. Makan HP, kanton gimana nih kanton? Tarif untuk tugas kemarin 1.4 kemarin apa sudah dikumpul? Sudah aman. Sudah aman lah, Kak Samsul Bang. Gimana Kak Samsul? Iya, untuk sementara ulun menghadang laptop ulun karena ada perbaikan. Kemarin nak minjam. Oh ya siap. Kemarin referensinya ada ulun kirim Kak. Kalau kesulitan itu kemarin bisa dimodifikasi. Iya, ini. Dari tugas-tugas itu. Iya, ulun kemarin nak minjam laptop itu kan tapi dipakai untuk AMDK. Iya. Jadi dibagikan ke sekolah dulu. Nggih. Insyaallah enak ya.
Nah ini Kak, selanjutnya mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Gimana nih Kak? Mengenai slide ini nih. Kita berdiskusi aja Kak. Waktunya kurang lebih 10 menit lagi Kak. Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ciri khas yang menjadi ciri khas kurikulum merdeka itu apa ya Kak? Berpusat pada peserta didik. Oh iya, betul. Betul. Mantap hari nih. Nyopang inti dan itu. Wah, luar biasa Kak Arif. Berpusat pada peserta didik. Ya jelas. Mantap. Apalagi yuk Kak? P5. Nah, P5. Oh iya, untuk P5 gimana Kak nih? Di sekolah Kakak gimana P5? Video Kak. Kolaborasi dengan guru kan? Iya. Membuat apa Kak? Untuk P5 Nah, Kak Arif. memahami seorang dulu. Untuk P5 memahami seorang dulu. Membuat project P5 ini, untuk P5 ini kan ada beberapa aspek tuh yang harus dipilih. Kayak suara demokrasi, apalagi itu, kewirausahaan. Nah, jadi untuk sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka itu biasanya memilih paling tidak 2 kegiatan dalam 1 tahun pelajaran. Nah, biasanya kalau untuk pengerjaannya ya tadi kayak di SMP kan mata untuk kelas 8 dan kelas 9 yang tidak menggunakan kurikulum merdeka itu masih 3 JP untuk PJOK. Tapi untuk kelas 7 itu jadi 2 JP aja lagi karena dipotong 1 pelajaran untuk P5. Ya. Itu kan itu kolaborasi ya Kak dengan guru ya? Ya, semua mata pelajaran itu dipotong 1 jam pelajaran. Nah, makanya harus ada kolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Mungkin itu. Iya. Terima kasih Kak Arif. Kak Sor Bang, kayak gimana Kak Sor? Ya, masalah mana Kak? P5 Kak. Ya, P5 kami karena baru tahun ini melaksanakan ya sambil belajar juga. Untuk yang dikerjakannya masih yang itu sudah selesai, baru aja selesai masalah OSIS suara demokrasi rasanya. Oh, kalau SMP seperti itu ya? Alah. Per topik, 1 topik tuh harus habis berapa bulan gitu. Karena ganti lagi temanya. Per topik itu harus 70 jam pelajaran, 70 JP. Nah, 70 JP lah, ya sih. Oh iya gitu ya. Tuh Kak Samsul Bang, gimana Kak di sekolah Kak Samsul gimana? Untuk di sekolah kami itu baru mau penerapannya Pak untuk P5 itu. Pengembangan P5 itu susah di situ. Kayak kewirausahaan. Ya selama ini yang dianukan itu masalah kedisiplinan aja yang secara menurutkan oleh di seluruh guru dan siswa. Jadi kan gurunya berdiri depan kelas jadi anak yang itu kan gurunya menunggu siswanya datang. Nah, itu aja. Iya. Kan kalau ini sementara. Di sekolah Kak Samsul itu kalau kegiatan Jumat itu ada apa aja Kak programnya Kak? Kalau di sekolah itu ada baca Yasin, baca tahlil, sembahyang tahajud, sembahyang duha. Oh, itu berganti-ganti kah atau setiap Jumat Kak? Setiap Jumat. Oh, setiap Jumat lah. Kalau Kasur Bang, setiap hari Jumat kegiatannya apa Kak? Programnya Kak? Ya, itu kami selang-seling. Misalnya minggu ini Jumat takwa. Minggu depan Jumat bersih, minggu depan lagi Jumat literasi. Iya. Tapi kemarin Jumat sehat.
Nah, bisa jadi senam atau bisa juga jalan sehat. Karena Iya, kami iya. sekolahan di sampingnya lapangan bola. Itu di rolling ya kegiatannya ya. Iya, selang-seling kayak itu. Selang-seling ya. Ya, sebagian ya memang sekolah kita juga programnya juga seperti itu juga Kak. Ada juga seperti itu. Oke Kak, ini dikit lagi Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini kata kuncinya dari Ki Hajar Dewantara. Oke, kakak-kakak, masih ada waktu 4 menit ya, atau 5 menit. Kita nanti akan bertemu kembali Kak tanggal berapa ya? Ada tanggal berapa Kak Arif? Kalian baca di kalender lah. Tanggal 3 lah. Tanggal 3 Kak. Tanggal 3 lah. Tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober itu kita masuk nantinya materi 1.6. Oh ya, tanggal 2 kebuka 1.6 tuh rasanya 2 Oktober kah? 3 Oktober Kak. Iyalah Kasur. Kasur tahu lah. Nah, ada tecik ya? Mau lihat kalender dulu nih. Gini. Tanggal 3 Kak. Tanggal 3 Oktober nantinya kita lanjut ke modul 1.6 dan nanti di tanggal 9, 10, 11 itu kita berturut-turut Kak. 3 hari berturut-turut 3 JP. 3 JP, 3 JP, kemudian 2 JP. Setelah itu baru nanti kita akan insya Allah nanti akan bertemu tatap muka di kabupaten. Biasanya di Balangan itu hotel atau tempat pelatihan di mana Kak? Di SKB ada, di SKB. Di SKB ya? Iya, itu ada aulanya situ. Ada aulanya, fasilitasnya lengkap ya Kak? Maksudnya itu Ya. ada penginapannya kah? Atau gimana Kak? Kalau penginapannya udah ada Bang. Nah, dekat aja. Biasanya dilaksanakan di mana Kak? Kalau pertemuan BIMTEK itu Balangan tuh biasanya di mana? Beda Bang pertemuannya kalau Balangan tuh pasti ke Tanjung. Ke Tanjung. Iyalah Kak. Ke Bintek, iya. Karena memang fasilitas hotelnya untuk di Balangan itu untuk aula roomnya itu tidak tersedia. Oh, Nah, kecuali ada Bintek secara kami yakin tuh Pak. Untuk kabupaten aja paling di aula SKB atau aula dinas pendidikan. Itu aja. Oh jadi hotel belum ada ya Kak ya? Ada hotel cuma untuk fasilitas roomnya itu nah yang aula roomnya itu tidak ada. Karena kan udah lengkap Masih belum lengkap ya? Iya, iya. Kalau penginapan itu Bang Kak, di mana biasanya atau ada cuma ghost house saja Kak? Iya, ada Ghost Kalib, ada hotel Mulia, ada Wisma Menyandar, ada dari pemerintah itu ada. Oh gitulah. Tapi biasanya kadang keluar kota ya kayak. Iya, biasanya kalau dari dinas pendidikan yang Bintek 3 hari, 4 hari itu biasanya di Tanjung, ke Aston, ke
Paling paling lama biasanya Kak Suryani pelatihan berapa hari Kak? Pernah? 4 hari Bang, kalau Balangan rajin bintek di Banjar tuh 4 hari. Kak Sur, mic-nya dibuka dulu Kak Sur. Biasanya kalau BIMTIK 3-4 hari, rata-rata 4 hari. Oh, Tapi memang kalau di Balangan kada ada Bang fasilitas hotel yang ada aula besar tuh ada Bang. iya ada lah. Tanjung. Biasanya kami di sana aja. Oh, biasanya Kakak yang keluar kota itulah. Ya, kalau Balangan nih ke Banjarmasin biasanya lah Pak Samsul. Iya. Banjarbaru. Semalam ada sekali waktu apa itu pelatihan masalah itu di Aston di Tanjung, Tabalong. Iya. Oh iya, nggih. Baik, sedikit lagi Kak nih, ini 2 menit ya Kak nih. Nah, ini untuk akhir sesi. Pada sesi kita hari ini, Bapak Ibu, 1 peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta kaitannya dan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2 peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3 peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan big word design tadi. Nah, jadi tadi kita sekedar berdiskusi saja Kak mengenai kurikulum ini, mengenai big word design, kemudian mengenai pengembangan kurikulum, kemudian mengenai prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya hari Kamis tanggal 3 Oktober kira-kira jam berapa lagi Kak kita Kak? Tetap jam 2 atau gimana Kak? Berapa JP? 2 JP aja Kak, 2 JP aja Kak. Jam 2 aja. Jam 2 Kak Samsul. Ya, kalau Kamis kan malam Jumat. Nggih. Ya, bujur cakap apa kita siang aja ya Kak ya. Jadi malam itu biar kadang ngantuk ya kan Kak. Supaya fokus malam Jumat ya. Malam Jumat. Nggih. Ini untuk tadi sekali lagi nih untuk Kak Edi dan Kak Arianti ini tolong Kak Ketua ya nanti bisa dikontak nih. Siap. Bantuannya Kak. Karena tidak ada kabar sama sekali. Dari kalau malam tadi ada kontak katanya masih bingung nih. Kan mau BPG juga. Mudah-mudahan aja mau gitu. Iya, ya mudah-mudahan naik kawak gitu nah. Sayang loh, padahal kalau misalkan kalau Pak Arianti itu belum kada begitu kenal gitu nah. Yang lebih tepatnya itu Pak Abdul Latif. Oh ya, Abdul Latif mungkin bisa nanti dibantuannya Kak informasi untuk Kak Arianti. Siap. Nggih. Iya, Mati hidup kopinya. Ada apa Kak? Kita sedikit lagi selesai nih. Nah, hati pulang. Nggih. Nah iya. Tak keluar sih Din. Oke, baik kakak-kakak, ulun rasa kita hari ini cukup karena kita hari ini durasinya cuma 90 menit saja. Alhamdulillah kita hari ini bisa berdiskusi mengenai modul pengembangan kurikulum PJOK. Ya semoga mudah-mudahan sedikit banyaknya kita adalah wawasan dapat mengenai kurikulum ini. Dan tadi untuk pertemuan berikutnya yaitu hari Kamis 3 Oktober jam 2 siang ya Kak ya. Oke, baik Kak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mungkin salah satu nih yang memimpin untuk berdoa Kak. Mungkin Kasur, giliran Kasur. Kemarin sudah Kak Arif. Silakan Kasur. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing untuk diberi wawasan dan ilmu baru. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih pada Kak Sur sudah memimpin berdoa.
ulun selaku hasil kelas 2 memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi, karena intinya adalah kita sama-sama belajar, Kak. Intinya kita ingin menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan PJOK depannya akan semakin lebih baik lagi. Oke, Kak, silakan kita sesi foto bersama dulu, Kak nih. Gayanya seperti apa nih? Pak Samsul, gayanya kayak Pak Samsul. Akhir Sabtu nih. Saya bebas. Karep tiba-tiba. Ini kejarep Karep ini ya. Siap. Napi kanton. Mana nih? Oke, siap. 1 2 3. 1 sekali lagi, Kak. 1 2 3. Oke, kakak-kakak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat, Kak.